Pernah nggak sih kepikiran, setiap negara itu kan punya karakter uniknya sendiri ya? Kayak punya jiwa gitu yang bikin beda dari yang lain. Nah, tapi apa sih sebetulnya jiwa bangsa kita? Yuk kita coba kupas barang-barang sidik jari uniknya Indonesia, yaitu identitas nasionalnya. Oke, mari kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar. Apa sih yang sebenarnya bikin Indonesia ya? Terasa seperti Indonesia? Apa gitu yang menyatukan ratusan suku bangsa dan ribuan pulau jadi satu kesatuan yang kita kenal sekarang? Nah, buat ngejawab pertanyaan besar tadi, kita perlu mundur dikit, mulai dari dasarnya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan identitas nasional itu? Yuk kita bedah bareng-bareng konsep intinya. Simpelnya gini, identitas nasional itu adalah gabungan dari semua ciri khas, cara pandang hidup, bahkan ideologi yang dimiliki sebuah bangsa. Anggap aja ini kayak kepribadian sebuah negara, sesuatu yang bikin negara itu langsung dikenali di panggung dunia, beda dari yang lain. Atau coba deh bayangin ini seperti sidik jari sebuah bangsa. Setiap negara punya satu, polanya pasti beda-beda, super unik, dan nggak bisa disangkal. Inilah jati diri kita. Tapi kepribadian atau sidik jari ini nggak muncul gitu aja dari langit loh. Ia ditempa dalam api sejarah, dibentuk oleh pengalaman pahit dan manis yang kita alami bersama-sama. Yuk kita telusuri akarnya. Fondasi pertamanya, dan ini mungkin yang paling dalam, adalah luka yang kita rasakan bersama. Bayangin, dari Aceh sampai Papua, berbagai suku bangsa merasakan pahitnya penjajahan selama ratusan tahun. Penderitaan kolektif inilah yang pertama kali menumbuhkan benih rasa senasib di antara kita. Nah, dari penderitaan itu lahir sebuah keinginan yang sama dan membara, merdeka. Tekad untuk lepas dari belenggu penjajahan itu jadi kayak api yang menyulut semangat pergerakan nasional di seluruh penjuru negeri. Selain luka yang sama, kita juga berbagi rumah yang sama kan? Kesadaran bahwa kita semua ini tinggal di kepulauan yang indah ini, dari Sabang di ujung barat sampai Merauke di ujung timur, itu jadi semacam perekat kedua yang menguatkan ikatan kita sebagai satu keluarga besar. Dan yang terakhir adalah mimpi bersama. Sebuah visi tentang bangsa merdeka yang makmur dan adil untuk semua warganya, tanpa terkecuali. Jadi, penderitaan, tekad, tanah air, dan cita-cita, 4 elemen inilah yang jadi fondasi super kokoh lahirnya Indonesia. Oke, dari akar sejarah yang sifatnya mungkin agak abstrak tadi, lahirlah simbol-simbol yang sangat nyata, sesuatu yang bisa kita lihat, kita dengar, dan kita rasakan setiap hari. Inilah wujud konkret dari identitas kita. Tentu aja, kita punya bahasa Indonesia. Sebuah pilihan yang jenius banget dari para pemuda di tahun 1928 untuk menyatukan ratusan bahasa daerah. Terus ada Indonesia Raya, lagu yang selalu sukses bikin merinding. Ada Garuda Pancasila, lambang gagah yang mencengkram esensi kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Bendera merah putih yang melambangkan keberanian dan kesucian, dan pastinya UUD 1945 sebagai buku panduan kita bernegara. Ini semua bukan sekedar simbol, ini adalah detak jantung bangsa. Tapi identitas yang sudah dibangun dengan susah payah ini bukannya tanpa tantangan. Justru di era modern sekarang, jati diri kita ini dihadapkan pada arus globalisasi yang kuat banget. Dan disinilah letak tarik-menariknya. Di satu sisi ada DNA budaya kita, semangat gotong royong, tata krama, dan kebersamaan. Tapi di sisi lain, arus globalisasi membawa nilai-nilai yang beda banget. Individualisme, gaya hidup yang serba cepat, dan paparan budaya asing yang nggak ada habisnya. Inilah dilema identitas generasi kita sekarang. Jadi, ini memunculkan pertanyaan yang penting banget buat kita renungkan. Di tengah dunia yang dibanjiri tren global, gimana caranya kita merawat dan mempertahankan apa yang membuat kita ini unik sebagai bangsa Indonesia? Jawaban dari pertanyaan tadi mungkin terletak pada pemahaman kembali tujuan kita sebagai sebuah bangsa. Karena identitas nasional itu bukan cuma soal kita ini siapa, tapi juga soal kita ini mau kemana. Coba deh kita ingat-ingat lagi, para pendiri bangsa itu udah kasih kita kompasnya loh di pembukaan UUD 1945. Tujuan kita jelas, melindungi seluruh rakyat, mensejahterakan, mencerdaskan, dan ikut menjaga perdamaian dunia. Ini bukan sekedar daftar tugas, ini adalah alasan kenapa kita ada sebagai bangsa. Dan identitas nasional yang kuat itu jadi bahan bakarnya untuk lari menuju tujuan-tujuan mulia ini. Jadi, poin krusialnya adalah ini. Identitas kita itu bukan sekedar peninggalan masa lalu yang kita simpan di museum. Bukan. Ia adalah kompas yang kita pegang untuk menavigasi masa depan. Ia adalah panduan untuk setiap keputusan yang kita ambil sebagai bangsa.